Halo, kita berjumpa lagi dalam video berikutnya, yaitu lanjutan dari materi Bapak di video pertama, ya. Kali ini kita akan membahas tentang metode ilmiah. Teman-teman, karena kimia itu termasuk salah satu bidang eksak, ya, ilmu alam dan ilmu pasti, maka tentunya kimia juga harus didasari oleh metode ilmiah, ya. Apa itu metode ilmiah dan karakteristiknya? Kita bisa lihat. Pertama, karakteristik metode ilmiah itu bersifat kritis dan analitis, ya. Kritis dan analitis. Yang kedua, bersifat logis. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, bersifat konseptual. Dan yang kelima, bersifat empiris. Bapak akan coba bahas satu persatu. Bersikap kritis artinya seseorang ilmuwan itu dia selalu tidak puas dengan jawaban-jawaban yang belum bisa dibuktikan, ya. Dia selalu berpikir yang kritis dan dia ingin coba untuk membuktikan, ya. Tentunya dengan cara-cara ilmiah. Kemudian analitis. Nah, analitis artinya berarti ditelaah dengan begitu pasti gitu ya, secara analitis berdasarkan hasil analisa dan pemikiran. Yang kedua, bersifat logis, artinya itu bisa difahami oleh akal kita, ya. Bersifat logis. Bapak ingin mencontohkan, mungkin ini sudah sangat terkenal sekali, seorang ilmuwan, penemu teori gravitasi, yaitu Newton. Pada awalnya, teori yang dia temukan itu tidak disengaja dia mencari teori itu, ya. Namun tidak disengaja ketika dia berbaring di bawah pohon apel, ya, sedang merenung begitu, tiba-tiba ada buah apel yang jatuh, pluk aja, tepat mengenai kepalanya. Nah, kemudian Newton kaget terbangun, ya, dan dia mengatakan, wah, ada buah apel jatuh nih, gitu. Mungkin kalau dia tidak bersifat logis, dia kemudian mengatakan, aduh, ini jangan-jangan pohon apel ada penunggunya nih. Saya dilemparin apel. Nah, ternyata tidak begitu. Karena Newton dia bersifat logis, kemudian dia berpikir secara kritis dan analitis. Kenapa kok apel ini jatuhnya ke bawah? Kenapa jatuhnya apel ini tidak ke atas gitu ya? Dari hal itulah maka kemudian dia menghasilkan teori, oh ternyata setiap benda itu akan jatuh ke bawah karena adanya faktor gravitasi. Maka kita kemudian mengenal ada istilah hukum Newton, ya. Itu diawali dari sikap kritis, analitis dan logis dia. Jadi tidak bersifat mistis, ya. Kadang kita mau bersifat mistis. Oh, ini ada penunggunya gitu ya, seperti itu. Seorang ilmuwan tidak boleh seperti itu. Kemudian bersifat objektif. Apa itu artinya? Dia melaporkan atau menulis sesuai dengan apa yang dia amati, yang dia rasakan, yang dia lihat, dan dia coba, gitu ya. Jadi tidak bersifat subjektif atau bersifat karangan, tapi bersifat sesuai dengan fakta yang ada, yang dia lihat, ya, dan dia buktikan. Jadi tidak mereka-reka, ya. Itu artinya bersifat objektif, sesuai dengan apa yang ada. Kemudian sifat yang keempat yaitu bersifat konseptual. Artinya bahwa metode ilmiah juga ini akhirnya akan menghasilkan suatu konsep, suatu gagasan atau suatu ide yang kemudian nanti akan bisa dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya, ya. Dan juga karakteristik metode ilmiah ini akan melahirkan konsep atau hukum, ya, yaitu salah satu contohnya misalnya konsep fisika atau konsep kimia gitu mengenai hukum Hess atau konsep fisika tentang hukum Newton. Nah, ini berkaitan ya, seperti itu. Yang terakhir bersifat empiris. Apa artinya empiris? Bersifat bisa dibuktikan secara
hitung-hitungan ilmiah ya, secara angka ya kan. Hukum gravitasi Newton dengan rumus yang ada itu bisa membuktikan ya gaya gravitasi yang dihasilkan, gaya gravitasi berapa, kemudian massa benda berapa sehingga nanti menghasilkan gaya berapa, seperti itu. Nah, jadi ini adalah karakteristik metode ilmiah. Nah, kemudian metode ilmiah itu kalau yang kita lihat ya seperti ini biasanya digunakan oleh ilmuwan atau mungkin kita juga sebagai kalangan akademisi ini sebaiknya mengikuti langkah-langkah metode ilmiah tadi ya. Pertama, dimulai dari merumuskan masalah ya. Kemudian menyusun kerangka teori, dilanjutkan dengan merumuskan hipotesis. Apa itu hipotesis? Ini dugaan sementara ya, seperti itu. Jadi ini menduga atau menjawab sementara terhadap apa yang dia rumuskan. Bapak ambil contoh, misalnya contoh perumusan masalah. Ini biasanya dalam bentuk pertanyaan. Karena segala sesuatu itu juga dimulai dari pertanyaan, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dia juga bisa mengenal Tuhannya itu karena dia awali dari pertanyaan-pertanyaan atau curiosity dia, rasa ingin tahu dia yang sangat besar. Ya. Di malam hari dia merenung, ya kan? Dia melihat ketika matahari muncul, oh mungkin ini Tuhan saya. Tapi ketika matahari terbenam, masa sih Tuhan bisa terbenam atau hilang? Ya. Ketika kemudian bulan datang pada malam hari, oh mungkin ini Tuhan saya. Pas siang hari bulan juga terbenam, oh nggak mungkin Tuhan tidur, ya seperti itu. Oh mungkin bintang yang lebih banyak, ternyata pada siang hari bintang juga hilang. Tidak mungkin Tuhan bisa hilang. Ya. Kemudian dia melihat dewa-dewa yang disembahnya itu, disembah oleh ayahnya dan para leluhurnya itu, ternyata itu tidak bisa menjawab ya permasalahan dia yang akhirnya dia menemukan Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi segala sesuatu itu dimulai dari pertanyaan sehingga muncullah perumusan masalah. Contoh misalnya, contoh perumusan masalah yang sederhana di masa pandemi Covid ini kita belajar online di rumah ya. Kita mungkin bisa saja merumuskan suatu masalah. Apakah hasil belajar siswa melalui pembelajaran online ini berhasil dengan nilai yang baik? Nah, itu masalah, ya kan? Karena bisa jadi kita belajar online ini juga menjadi kendala tertentu. Nah, kemudian dari perumusan masalah itu kita mencari atau menyusun teori ini, mencari sumber pustaka dari literatur, dari bacaan, ya kan? Oh, misalnya hakikat belajar itu seperti apa, hakikat belajar online atau daring itu seperti apa, dicari teorinya gitu. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis itu dugaan sementara. Ini bisa ditolak atau bisa diterima. Misalnya pernyataan hipotesis, hasil belajar siswa melalui belajar online ini lebih baik daripada belajar tatap muka, misalnya seperti itu. Ya, itu hipotesis, artinya dugaan sementara yang bisa jadi keliru dan bisa jadi benar. Nah, setelah sampai hipotesis, maka si ilmuwan ini melakukanlah dia penelitian atau eksperimen, ya. Dia melakukan pengumpulan data, ya kan? Beberapa sekolah misalnya mencatat siswa-siswanya, mencatat hasil dari ulangan siswa yang belajar selama ini melalui online gitu. Dia kumpulkan semua data, maka data yang terkumpul diolah dan dianalisis, ya, dihitung dengan pendekatan matematika dan sebagainya sehingga menjadi suatu data yang bisa dibaca, ya. Akhirnya sampailah dia pada kegiatan untuk kesimpulan. Oh, kesimpulannya ternyata pembelajaran siswa melalui daring atau online ini memiliki hasil yang lebih baik daripada tatap muka atau mungkin sebaliknya ya. Nah, ketika sudah sampai kesimpulan, maka tibalah saatnya kita mempublikasikan
hasil dari penemuan ini atau penelitian ini ya ke halayak ramai, dan bisa jadi ini akan menjadi suatu teori yang baru. Misalnya dari hasil penelitian dari rumusan masalah tadi itu, apakah pembelajaran online itu bisa lebih baik daripada tatap muka? Ternyata kesimpulannya iya, benar, ya, sesuai dengan hipotesis. Maka itu bisa jadi suatu teori yang baru. Oh, kalau begitu belajar lebih enak daring dong ketimbang tatap muka, seperti itu. Jadi ini bisa menjadi suatu teori baru. Nah, seperti itu ya, teman-teman, contoh sederhananya. Nah, kemudian dalam penyusunan laporan tadi, nah ini Bapak kembali ke sini, dalam kegiatan mempublikasikan hasil percobaan, itu tentunya tidak sembarangan ya menulisnya. Jadi ada aturan-aturannya, ya, ada sistematikanya. Bagaimana sistematika laporan? Ya, seperti ini. Mungkin teman-teman di SMP juga pernah ya, waktu di SMP pernah membuat laporan, meskipun mungkin sederhana ya. Nah, ini misalnya kita lihat pertama judul, kemudian kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, dan sebagainya. Ini teman-teman bisa lihat daftar isi, abstrak ya. Nah ini, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, ya kan? Metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Nah ini sampai kesimpulan, ditambah dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran ya. Misalnya berupa foto penelitian atau data hasil belajar siswa melalui online dan sebagainya ya. Nah, jadi ini adalah sistematika laporan karena laporan penelitian itu adalah salah satu bagian dari metode ilmiah, maka penulisannya itu harus sesuai dengan sistematika seperti itu. Baik, jadi ini teman-teman yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan metode ilmiah. Sekali lagi, kita dituntut sebagai orang-orang IPA, ya, orang-orang sains, tentunya harus berpikir secara kritis, ya kan, dan secara logis, sehingga kemudian kita tidak terjebak pada hal-hal yang bersifat mistis, ya. Ingat bahwa segala sesuatu ini bagi seorang ilmuwan adalah sesuatu yang bisa diuji coba atau bisa dibuktikan secara empiris. Itu saja, semoga kita dan kalian tertantang menjadi ilmuwan-ilmuwan yang handal di masa depan. Terima kasih. Ya, itu ya teman-teman. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana metode ilmiah, termasuk juga bagaimana langkah-langkah dalam metode ilmiah. Seorang Thomas Alva Edison, penemu bola lampu yang bisa kita nikmati sekarang, itu dia tidak serta-merta menemukan lampu jadi. Ternyata ketika Bapak baca di literatur, Thomas Alva Edison itu berhasil menciptakan lampu yang bisa kita nikmati sekarang itu setelah dia melalui hampir 1000 kali percobaan. Ya, pertama dicoba dengan kayu, ya kan, tidak berhasil, tidak nyala ya lampunya itu. Kemudian dicoba dengan kawat, terbakar. Coba dengan kertas, terbakar. Karena seorang ilmuwan itu selalu berpikirnya logis dan empiris, maka dia tidak mudah menyerah. Akhirnya Thomas Alva Edison menemukan lampu ya yang bisa kita nikmati sekarang dengan bahan wolfram atau kawat wolfram itu, sehingga tidak mudah terbakar ya. Jadi teman-teman, seorang ilmuwan itu pantang menyerah ya, selalu dia mengedepankan positive thinking, berpikir kritis, logis, dan secara empiris dan bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Semoga ini bisa memotivasi teman-teman.